Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Destiriana, NPM 1917051044. Di sini saya akan menjelaskan mengenai non-deterministic finite automata dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Langsung saja, yang pertama ada definisi formal dari NFA. Suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tuple. Itu ada Q, sigma, delta, Q0, dan F. Q adalah himpunan terbatas dari stage dan sigma himpunan terbatas dari simbol. Delta itu didapat dari Q dikali sigma. Q itu fungsi transisi. Nah, itu dinotasikan ke delta Q, A. Itu merupakan P. P adalah himpunan state hasil transisi. Dan yang keempat ada Q0, itu anggota dari Q adalah initial stage, dan F itu anggota Q adalah himpunan final stage. Nah, selanjutnya ini ada contoh kasus. Nah, di sini ada state-nya Q0, Q1 dan Q2, dan inputannya ada 0 dan 1, ada delta. Dan di sini ada Q0 state awal, Q2 state akhir. Dan delta dideskripsikan sebagai berikut. Ini gambaran state-nya. Ini ada Q0, input 0, ada Q1, input 1, ada Q2. Nah, di sini ada tabelnya. Di sini ada state-nya Q0, Q1, Q2, dan ini inputnya 0, 1. Nah, di sini Q0 input 1 itu ada Q0, Q1. Q0 input 1 itu ada Q0, Q1 input 0 itu himpunan kosong, Q1 input 1 itu ada Q2. Q1 input 0 itu ada himpunan kosong, dan maksud saya Q2 input 1 itu himpunan kosong. Nah, selanjutnya ada sifat NDFA. NDFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu stage pada saat yang bersamaan. Nah, yang kedua ada NDFA selalu menerima bahasa yang diterima oleh NDFA. Selanjutnya, sebagaimana DFA, NDFA menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NDFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama. NDFA sering lebih ringkas dibanding DFA. Tidak harus fully defined. Selanjutnya ada lagi ini contoh non-deterministic FA. Di sini ada suatu mesin. Mesin NFA untuk mengenali string biner yang selalu diakhiri 01. Nah, kita lihat di state Q0 akan muncul kerancuan atau keambiguan jika menerima input 0 akan ke Q0 atau Q1. Nah, seperti ini gambar state-nya. Selanjutnya ada epsilon NFA. Pada NFA jenis ini diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input. Epsilon itu sama dengan itu string kosong. Nah, di sini ada contoh stage gambarnya. Itu epsilon closer adalah himpunan state yang dapat dicapai pada suatu state tanpa adanya input. Contohnya itu ini gambar di atas ini. Ada closer epsilon Q0, itu ada Q0 dan Q1, Q0 dan Q1. Nah, ada closer epsilon Q1 itu ada Q1. Closer epsilon Q2 itu ada Q2. Nah, selanjutnya ada konversi epsilon NFA ke DFA. Nah, di pertama itu caranya buat tabel transisi NFA dengan epsilon move dan tentukan epsilon closer setiap stage. Yang ketiga ada carilah fungsi transisi atau tabel transisi yang baru. Rumusnya itu ini. Delta action stage input sama dengan epsilon closer delta dikali epsilon closer dikali state, input. Nah, terus tentukan state akhir ditambah dengan state yang epsilon closer yang menuju state akhir. Nah, rumusnya itu seperti ini. Nah, ini merupakan contoh dari epsilon. Di sini ada Q0 dan Q1 itu inputannya epsilon, Q1 dan ke Q2 itu ada inputannya A, Q1 ke Q3 ada inputannya B. Nah, ini merupakan tabel transisinya. Di sini ada inputan A, B, dan epsilon ya, dan state-nya ada Q0, Q1, Q2, Q3. Nah, di sini Q0 inputan A itu himpunan kosong, Q0 inputan B itu himpunan kosong, Q0
epsilon itu ada di Q1. Nah, di sini Q1 inputan A ada Q2, Q1 inputan B ada Q3, Q1 inputan epsilon itu ada Q1. Nah, sini Q2 inputan A itu himpunan kosong, Q2 inputan B itu himpunan kosong, dan Q2 epsilon itu Q2, dan Q3 inputan A itu himpunan kosong, Q3 inputan B itu himpunan kosong, dan Q3 epsilon itu ada di Q3. Nah, ini tadi penjelasannya. Dan di sini ada tabel transisi yang baru dari delta aksen. Nah, seperti ini tadi penjelasannya. Ada Q0 inputan A itu Q2, Q0 inputan B Q3, Q1 inputan A itu Q2, Q1 inputan B itu Q3, Q2 inputan A itu himpunan kosong, Q2 inputan B himpunan kosong, Q3 inputan A himpunan kosong, Q3 inputan B himpunan kosong, seperti itu. Dan ini hasil gambaran state dari hasil ekuivalensinya. Di sini ada state awal Q0 dan ini ada Q0 menuju Q2, Q0 menuju Q3, dan Q3 menuju Q1, Q2 menuju Q1. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah ucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.